Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Polisi tertibkan pendulang emas tradisional di Timika. Nelayan di Merauke nekat melaut meski cuaca buruk. Sekelompok orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, kebakaran pos COVID-19 di areal Bandara Kenyam diketahui aparat keamanan yang saat itu sedang melaksanakan patroli rutin. Petugas dengan alat seadanya akhirnya berhasil memadamkan api. Polres Nduga saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Malam sekira pukul 23.30 telah terjadi pembakaran sebuah bangunan di sekitar Bandara Kenyam, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Ya, jadi pada saat terjadi kebakaran itu diketahui oleh rekan-rekan kami yang sedang melaksanakan patroli di sekitar Mapolres Duga. Terus terlihat di sana ada kepulan api, kemudian rekan-rekan kami menyampaikan kepada pos piket jaga dan Kapolres dengan seluruh anggota bersama PKO Brimob langsung mendatangi lokasi dan berupaya untuk memadamkan api yang membakar sebuah bangunan yang ada di sekitar Bandara Kenyam. Memang pos COVID-19 ini beberapa hari ke depan akan digunakan oleh rekan-rekan kami untuk melakukan pengamanan di sekitar bandara. Namun kita ketahui bahwa tadi malam dilakukan pembakaran oleh orang yang tidak menginginkan bahwa Duga itu aman. Dan saat ini ya pemilik tanah atas nama Aman C. Demi yang melakukan pemeriksaan untuk minta keterangan tentang peristiwa tersebut. Ya, secara umum situasi Kabupaten Duga kondusif. Pos COVID-19 rencananya akan digunakan sebagai pos pengamanan TNI Polri di Bandara Kenyam. Kabupaten Duga merupakan daerah yang masih rawan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok ini kerap melakukan teror dengan menembak aparat TNI Polri dan masyarakat sipil. Situasi di Kabupaten Duga masih aman. Personel TNI Polri terus meningkatkan patroli dan pengamanan untuk mencegah aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua. Tim gabungan dari Satgas, Amole, dan Polsek menertibkan pendulang tradisional di area tambang Tembagapura, Timika. Polisi menertibkan pertambangan tradisional dan membawa 32 orang ke Mapolsek Tembagapura. Mereka meminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aktivitas pendulangan di area terlarang milik manajemen PT Freeport Indonesia. Tim gabungan dari Satgas Amole, Polsek Tembagapura, Koramil Tembagapura, dan pihak SRM PT Freeport Indonesia melaksanakan kegiatan pembersihan dan penertiban kem-kem pendulang yang ada di wilayah Tembagapura. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan penertiban ini karena memang masih ada masyarakat yang melakukan pendulangan di areal ataupun daerah yang tidak diperbolehkan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Pada kegiatan penertiban ini, tim gabungan berhasil mengamankan 32 orang masyarakat, kemudian dibawa ke Polsek Tembagapura, dibuatkan surat pernyataan, kemudian dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Ada yang di Banti, kemudian ada juga yang di Timika. Kemudian untuk kem-kem yang ada di seputar areal yang di dalam,
areal yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan pendulangan, untuk tim gabungan berhasil melakukan pembersihan dan pemusnahan kem-kem dan peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendulangan. Untuk kedepannya, kami dari pihak Polres Mimika akan terus berkolaborasi dengan Satgas Samole, kemudian pihak SRM PT Freeport Indonesia untuk mengintensifkan kegiatan penertiban sehingga dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengganggu ataupun sifatnya berisiko terhadap keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Setelah menandatangani surat pernyataan, 32 pendulang tersebut kemudian dipulangkan, sedangkan kem para pendulang dan alat pendulangan dimusnahkan. Area tambang PT Freeport di Tembagapura kerap dimasuki penambang emas tradisional. Aktivitas mereka selain berbahaya juga melanggar hukum dan bisa dipidana. Namun polisi memilih melakukan pendekatan kemanusiaan dengan memulangkan mereka ke kampung masing-masing. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi kembali menyita mobil dengan tangki yang sudah dimodifikasi dalam operasi Zebra di Jalan Koti, Pelabuhan Kota Jayapura. Polisi menghentikan pengemudi karena kendaraannya tanpa dilengkapi plat nomor atau TNKB. Namun saat diperiksa, di dalam mobil ditemukan 5 jerigen berukuran 35 liter, serta selang yang terhubung ke tangki bensin kendaraan. Saat hendak meminta keterangan, pengemudi menghilang dengan alasan hendak mengambil surat kendaraan di rumah. Namun hingga saat ini, pemilik kendaraan belum juga muncul di Mapolresta Jayapura Kota. Pasti, untuk pemilik mobil akan diambil langkah hukum. Yang pertama, dari Undang-Undang Lalu Lintas bisa diberikan sanksi tilang. Yang kedua, akan kita proses pidananya jikalau memang unsur pidananya memenuhi. Yang ketiga, kita akan juga telusuri, yang tadi saya sampaikan, telusuri jikalau memang ada SPBU yang terlibat dalam hal ini. Apalagi di saat sekarang, di setiap SPBU sangat rentan ramai macet. Kenapa masih banyak hal-hal yang seperti ini? Kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi sering terjaring razia saat operasi Zebra. Pemilik kendaraan sengaja mengubah ukuran tangki agar bisa menampung BBM lebih banyak. Biasanya BBM tersebut dijual kembali atau digunakan untuk industri. Polisi menghimbau pemilik kendaraan agar tidak memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM karena bisa diancam pidana. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satlantas Manokwari menempatkan anggotanya di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami kemacetan parah. Kemacetan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat yang melintas di ruas jalan tersebut. Kemacetan parah sering terjadi di sepanjang ruas jalan Esau Sesa akibat antrean BBM serta jalan Yosudarso, tepat di SMP 2 Manokwari saat jam pulang sekolah. Antrean kendaraan cukup panjang sehingga membuat banyak pengendara frustasi. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom berharap penempatan anggota polisi di ruas jalan tersebut bisa mengurai kemacetan. Penebalan daripada titik-titik di mana ada kemacetan dan ada kerawanan dengan menempatkan personil di sana sebagai wujud daripada kehadiran Polri untuk menjaga situasi kelancaran lalu lintas yang merupakan kebutuhan pelayanan dasar yang kami lakukan untuk menjawab daripada kebutuhan masyarakat atas kebutuhan adanya lalu lintas yang lancar dan baik. Itu saja. Dan kalau dari titik yang ada potensi kemacetan ataupun apa itu mungkin wilayah mana saya Pak? Baik, untuk penentuan titik-titik strong point tentunya mendasari daripada analisa kerawanan dan situasi lalu lintas. Kita mendapatkan masukan dari Kasat Lantas, kemudian dari masyarakat, kemudian dari toko-toko juga titik-titik di mana hampir sering terjadi kerawanan dan kemacetan lalu lintas. Walaupun secara volume belum seperti di daerah-daerah lain, namun sudah ada di wilayah Manokwari khususnya pada pagi hari.
Kegiatan tersebut juga merupakan program rutin Polres Manokwari yang dilaksanakan setiap pagi hari di titik rawan macet dan pusat titik keramaian. Para Sian berharap program ini bisa mengoptimalkan pelayanan kepolisian terhadap seluruh masyarakat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sekolah menengah pertama Al-Ma'arif yang terletak di Jalan Doremkai, Merauke disegel warga yang mengaku sebagai pemilik tempat sekolah itu berada dengan luas 390 meter persegi. Warga memasang janur kelapa di pagar sekolah sebagai pertanda bahwa lahan tersebut masih proses sengketa, sehingga kegiatan belajar dihentikan sementara. Akibat penyegelan ini, siswa menjadi korban. Mereka terpaksa tidak sekolah sementara waktu. Kepala Sekolah SMP Al-Ma'arif, Trimo, mengatakan yayasan sekolah dan pemilik lahan masih terus melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa ini. Ia berharap proses belajar tetap berjalan walaupun lahan dalam proses penyelesaian. Nah, sementara prosesnya seperti apa Pak Guru untuk ini penyelesaiannya nih? Nanti kita lanjutkan nanti siang Pak di kantor Polres. Berapa luas tanah yang sementara digugat ini Pak? 25, 60 dengan 16 400 meter persegi. 400 meter persegi. 390. Yayasan maupun pemilik lahan sudah beberapa kali mencoba mencari penyelesaian namun tetap berakhir buntu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cuaca buruk masih terus melanda perairan Merauke di Papua Selatan. Hujan dan angin disertai ombak yang tinggi yang mencapai lebih 2 meter menyebabkan nelayan takut mencari ikan. Kendati demikian, sebagian nelayan tetap nekat melaut walaupun hasil tangkapan sangat sedikit dan tidak menutupi biaya operasional. Salah satu nelayan, Samsudin, khawatir dengan cuaca saat ini, namun ia harus tetap melaut untuk bertahan hidup bersama keluarga. Ombak bagaimana Pak di laut sementara ini? Sementara ini ya Masih kencang Pak ya? iya masih kencang. Masih berapa tingginya, berapa meter Pak? 2 meter. 2 meter. Ini teduhnya baru berapa hari nih? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Tapi kalau tangkapan ikannya bagaimana Pak? Ya. Ada hasil. Ada hasil. Sekarang ini. Tapi kira-kira mencukupi tidak untuk biaya operasionalnya? Ya, Ada lebihnya Pak ya? ya. Pak, kalau sekali berlayar itu cari ikan berapa biaya biasa dikeluarkan untuk operasionalnya itu? 500. Nah, kalau kita dapat ini berapa biasa hasil dari ikan ini? Tapi ini nelayan sudah turun semua belum? Belum nih? Ada berapa orang? Berapa banyak saja nih? Baru 3 ini. Yang turun ya? Ya, menjadi banyak. Oh iya. Sudah berapa lama Pak begini cuaca ini buruk ini? Kita ini sudah ada 4 bulan ini. 4 bulan ini. Saat ini banyak nelayan terpaksa mencari pemasukan tambahan dengan bekerja serabutan hingga cuaca membaik. BMKG memperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Nelayan diminta tetap memantau peringatan dini BMKG sebelum mencari ikan di laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Majelis Rakyat Papua Barat MRPB meminta Polri dan TNI memberikan sanksi kepada 2 oknum anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat yang melakukan aksi tidak terpuji dengan menjilat kue ulang tahun TNI yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. MRPB sangat menyayangkan perilaku 2 oknum polisi yang dinilai tidak terpuji dan bisa merusak citra kepolisian. Kedua anggota Polantas tersebut diketahui masuk melalui jalur Otsus saat mendaftar. Pemerintah Papua Barat, MRPB dan DPR ikut membantu agar mereka bisa diterima di Bintara Polri. Ketua MRP Papua Barat Maxi Nelson Ahoren berharap Polda Papua Barat memberikan sanksi ringan seperti penundaan kenaikan pangkat dan bukan pemecatan. Mungkin berikan teguran dan juga macam-macam atau tidak ada kenaikan pangkat atau ada seperti itu. Kalau hari ini ada pemecatan, ya saya juga sebagai Ketua MRP Majelis Papua Rakyat, yang bagaimana kita mengupayakan anak-anak Papua kita ini menjadi garda depan untuk membela negara ini, terus garda depan untuk mempertahankan NKRI, dan sebagai garda depan dalam hal ini kita berjuang sebagai anak-anak dari mulai jalur Rotus. Saya berharap bahwa ini menjadi suatu pertimbangan khusus juga daripada Pak Kapolda. Itu harapan saya. Karena kebijakan yang pesan itu mereka yang ambil.
pimpinan ini mereka kami. Kami hanya bisa dapat menyampaikan, kami bersuara ini daripada hati yang paling daripada keluarga besar yang bertiga adik yang ada ini. Dan juga kami menyampaikan ini aspirasi juga daripada masyarakat kalau bisa ada pertimbangan-pertimbangan lain, kalau bisa mereka tidak dipecat. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan oknum Polantas Polda Papua Barat berpangkat Bribda menjilat kue ulang tahun TNI. Video ini menjadi viral dan menuai beragam komentar karena dianggap melecehkan institusi TNI. Kedua anggota Polantas tersebut sudah meminta maaf kepada Pangdam Kasuari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Akibat hujan deras yang melanda selama 10 jam, sejumlah ruas jalan di kota Sorong tergenang banjir. Banjir menggenangi ruas jalan kilometer 14 dan kilometer 10 kota Sorong. Pengendara yang melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Meski sudah dikeruk, diduga sejumlah drainase yang sempit membuat air tidak mengalir lancar dan masuk ke jalan raya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan berencana berinisial NK terhadap korban Vera Linda Kutet yang tidak lain merupakan istrinya sendiri yang terjadi pada 9 September lalu di Jalan Mandala, Merauke. Pelaku sudah merencanakan matang pembunuhan tersebut sejak dari Bovendigul. Ia mempersiapkan senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku diancam pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Karena cemburu seorang pemuda di Kabupaten Asmat menghabisi nyawa kekasih dan pamannya sendiri. Pembunuhan terjadi di Kampung Pepera, Distrik Suator. IS saat itu sedang mencari kayu gaharu. Lalu ia melihat kekasihnya dengan paman pelaku sedang berduaan di penampungan air. Pelaku marah namun masih bisa menahan diri. Ketika kedua pasangan ini masuk ke dalam barak, mereka berdua langsung dianiaya menggunakan senjata tajam. Akibat aksi tak terpuji lewat konten video menjilat kue HUT TNI dan kata-kata tak pantas yang melecehkan institusi TNI, dua polisi yang bertugas di Dirlantas Polda Papua Barat dipecat. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua polisi tersebut ditetapkan dalam sidang kode etik profesi yang digelar di Mapolda Papua Barat. Setelah pembacaan putusan sidang kode etik, Bribda YFP dan Bribda DMB langsung menyatakan banding atas keputusan PTDH tersebut. Keduanya melakukan perbuatan tercela sehingga diputus PTDH dari institusi Polri. Roy Howai yang diduga otak pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Timika akhirnya ditangkap polisi. Roy masuk DPO selama 1 bulan. Ia bersembunyi di sejumlah tempat dan akhirnya tertangkap di salah satu rumah di Kampung Nawaripi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 sepeda motor yang digunakan pelaku saat membunuh, parang yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban, dan sejumlah uang tunai. Seorang pengedar narkoba jenis ganja ditangkap dalam razia yang digelar polisi di depan Mapolres Merauke. Pelaku tertangkap basah membawa ganja dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam celana. Ganja tersebut didapat pelaku secara barter di Papua New Guinea dengan cara menukarkan buah pinang sebanyak 15 kg. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 5 hingga 20 tahun.
Polda Papua Barat telah menetapkan 12 orang yang bertanggung jawab dalam kasus pembantaian pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua Barat di Bintuni beberapa waktu lalu. Foto tersangka juga disebarkan ke jajaran Polres Kabupaten dan Kota Provinsi Papua Barat. Masyarakat bisa menghubungi kantor polisi terdekat bila mengenali salah satu dari mereka. Foto para tersangka ditempel di sejumlah pusat keramaian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.